Selamat berjumpa kembali di perbincangan kita sore hari ini, menyenangkan. Inilah Rumah UMKM ya. Jadi dan yang lebih membahagiakan lagi, ini adalah Rumah UMKM yang kami dedikasikan untuk dialog bersama teman-teman dari legislatif di DPRD Provinsi, Freddy. Jadi ini juga sekaligus menjadi talk show Suara Dewan. Hari ini kita lengkap ini. Hari ini lengkap ya. Iya, kemarin jenengan nggak ada. Oh iya, Mas Freddy sehat ya. Alhamdulillah sehat. Lucy sehat juga, Lus. Alhamdulillah, Mas Aldi. Ya, oke. Lucy, Mas Freddy. Mas Aldi, ini kita kedatangan siapa sih sebetulnya? Hari ini menyenangkan karena kita sudah kali yang kedua bisa menghadirkan ya dan mengetahui nanti secara langsung bagaimana komitmen dari teman-teman yang ada di DPRD Provinsi ya. Oke, hari ini kita menghadirkan anggota DPRD Komisi C. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur. Ya. Ada Mbak Agustin Poliana. Poliana. Panggilan beliau adalah Mbak Titin. Kita panggil Mbak aja boleh ya? Non sewu ya, Mbak. Biar semangat sehat awet muda begitu gitu. Iyalah, emang masih muda kan? Memang masih muda makanya. Padahal sudah punya cucu 2. Sehat muda. Mbak Titin sehat ya? Alhamdulillah, agak pilek dikit. Iya. Oke. Mbak Agustin berarti lahirnya ini Agustus ini. Ulang tahun ini. Iya mungkin ya nanti ya. Mungkin. Kok mungkin, Mbak? Masih jauh soalnya tanggalnya. Oh, masih jauh tanggalnya. Tanggal 20. Oke. Lus? Kita akan bahas juga tentang bagaimana kemudian soal pembiayaan ya. Iya. Betul. Jadi kebetulan saya ini seorang fasilitator daerah BPOM. Ya. Nah, ketika BPOM itu udah mulai disentuh oleh teman-teman UMKM untuk pengurusan macam-macam nih, itu kan ada surveyor yang harus mengecek kelaikan tempat produksi mereka. Betul. Nah, mesti renovasi ini, renovasi itu. Kemarin itu nggak boleh ngadep ke kamar mandi dan lain sebagainya, atapnya kudu tertutup. Nah, itu beberapa teman-teman tuh ada yang kebingungan, udah masalah kayak begini-begini. Itu gimana Mbak Titin? Ya, memang ini kan kalau itu menyangkut makanan ya, makanan kan memang harus bersih kan. Betul. Jadi kan dari diri saja harus yang membuat makanan tuh harus bersih. Tidak boleh pakai perhiasan, tidak boleh pakai ini. Terus ini rambut juga harus tertutup dan sebagainya. Itu kan menjaga makanan tetap higienis, ya kan. Jadi memang ini memang hal yang memang harus dipahami dulu oleh para pelaku UMKM, di mana memang kita harus menjaga kebersihan itu. Sehingga pada saat konsumen itu menikmati hidangan itu tidak ada lagi yang namanya sakit perut, kekhawatiran. Nah, itu kan kekhawatiran yang memang secara tidak langsung itu mengarah ke sana. Nah, ini kan tidak ada salahnya memang pemerintah itu dalam sisi pengawasan lewat BPOM itu adalah bagaimana pengawasan itu bisa dilakukan sehingga tidak ada lagi kekhawatiran terhadap para konsumen terhadap apa yang cemaran-cemaran gitu kan, apa yang dimakan gitu kan. Tapi kan kita tidak tahu, memang di lapangan kan banyak sekali yang memang makanan siap saji itu kan kita tidak tahu cara mengolahnya kan. Nah, ini kan juga tidak tahu bagaimana mereka apakah higienis atau tidak kan gitu. Tahu-tahu kita sudah tersaji di frozen kan banyak kan makan olahan begitu kan. Kita tinggal siap goreng, siap kemas siap dikukus dan lain sebagainya, sehingga yang namanya higienis kita tidak tahu. Nah, ini yang harus kita sama-sama memahami bahwa kondisi lapangan ini harus sama-sama antara konsumen dan produsen ini harus memahami hal yang sama. Cuman memang biayanya yang mahal. Nah, itu kan tidak semuanya orang siap. Betul. Iya, ini kelas-kelas yang UMKM yang mikro, skala mikro, ultra mikro itu apalagi kan, pandemi kemarin kan banyak orang beralih kepada UMKM, UMKM semua ya, UMKM yang memang UMKM dadakan gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan gitu kan, karena memang kondisi lapangan ekonominya sudah mulai merangkak jatuh, terus kondisinya dia harus bangkit membantu perekonomian keluarganya. Ini kan juga harus dipahami, tapi dalam kondisi di lapangan tidak seperti itu.
Dan BPOM sendiri akan kewalahan untuk bagaimana mengawasi, bagaimana melihat di lapangan bahwa tidak semuanya itu higienis kan begitu. Karena memang masyarakat kita juga membutuhkan yang cepat gitu kan. Misalkan nggak usah jauh-jauh orang jualan makanan penyetan misalkan, kan paling laris kan sekarang ini kan. Pinggir jalan dari ujung jalan satu, yang lainnya semua jejer-jejer gitu. Belum lagi terus salad gitu kan, salad buah itu kan juga cepat saji kan. Tapi kita kan tidak tahu cara pengolahannya. Apakah BPOM siap untuk melihat di lapangan dengan kondisi real di lapangan seperti itu? Oh nggak higienis, ini harus dicuci bersih, harus begini, tempatnya harus begini. Tidak semuanya seperti itu. Iya. Oke. Berarti nanti kita bisa titip ke beliau ya. Apa itu? Supaya BPOM juga nanti jadi makin tahu gitu kan. Oh betul. Kan beliau wakil rakyat gitu loh. Oh iya. Oke, saya mau memulai juga dari gini, Mbak Titin, kita kan dialog ini suara dewan begitu ya, menghadirkan seorang anggota legislatif. Tapi kita kan ngelapaknya di rumah UMKM nih. Komentarnya seperti apa Mbak soal terkait dengan perkembangan UMKM di saat ini Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya? Menurut yang saya mengamati ya, sejak masuk pandemi itu semakin hari semakin menjamur. Semakin banyak sekali UMKM yang tumbuh, dan kita setiap kali ada kegiatan dewan itu kan ada workshop ya. Itu kita lakukan untuk bagaimana masyarakat itu mengurus NIB, nomor induk perusahaan itu banyak sekali yang ngurus. Dan itu memang direspon positif untuk para pelaku ya, pelaku UMKM. Jadi mereka banyak sekali ngurus, apalagi gratis, kita sampaikan gratis gitu. Mereka berlomba-lomba cepet-cepetan supaya dapat gitu kan. Dan sehari jadi. Tuh nggak sampai sehari sudah jadi gitu kan. Sehingga apa? Memudahkan mereka untuk segera mengurus dan segera berusaha, usahanya bisa berjalan, dan kalau misalkan ada pengajuan kredit itu syaratnya sudah ada gitu kan. Tapi yang harus dipenuhi itu kan sekarang ini kan halal kan. Betul. Ini ada PR yang kedua lagi gitu. Itu kan yang susah. Nah, ngurus itu kan tidak mudah. Nah, itu kan harapan kita, pemerintah juga harus memahami bahwa itu kan sertifikat halal itu kan dari. Tapi kan program self declare itu sudah cukup membantu para UMKM ya, meskipun kemarin targetnya 1 juta yang dengan sehati itu, Mbak. Ya memang. Tapi 1 juta itu kecil banget ya sebetulnya. Kecil sekali untuk Jawa Timur kan ya toh. Kalau Jawa Timur itu kan penduduknya 40 juta. Iya. 1 juta itu tidak ada apa-apanya, baru sekian persennya. Iya kan, 0, Iya. Belum menyentuh pada semuanya gitu kan. Dan masyarakat kita kadang-kadang cenderung tidak semuanya pegang HP. Kan NIB itu kan harus ada nomor handphone yang bisa dihubungi. Kadang OSS kan ya. Iya, mereka bisa loh, mereka itu daftar sendiri itu. Bisa seharusnya, cuman kadang dia nggak pegang HP atau nggak punya atau apa. Yang penting adalah ada yang jemput bola gitu kan. Sekarang itu kan semakin canggih ya. Jadi orang tinggal pesan lewat GoFood kan gitu ya. Itu kan langsung nggak lama-lama orang pesan datang sudah berapa menit kemudian tinggal makan kan gitu. Betul. Tapi yang jadi persoalan itu adalah itu tadi, sertifikasi halal itu yang sangat kesulitan. Dan itu juga yang tapi by the way Freddy, Lucy dan juga sahabat-sahabat Mercury, narasumber kita ini juga punya UMKM binaan ya, Mbak Titin ya. Oh ya. Iya. Banyak banget ya. Di kota mana aja? Kalau boleh tahu mulai tahun berapa atau sudah berapa lama terpanggil untuk kemudian ikut membina? 2 tahun terakhir. Waktu pandemi. Iya. Jadi kita menyarankan untuk bagaimana mereka bisa bangkit kan. Mereka bisa bangkit sehingga tidak lagi yang namanya dapur guling kan. Ibaratnya kan gitu kan. Ini Surabaya loh ya, saya bilang gitu. Kalau tidak segera mungkin kita tanggapin gitu kan ya, kasihan anak-anak kita ya kan, anak kecil sudah disuruh ikut jualan. Betul. Ini kan banyak sekali, ya kan, anak kecil juga masih SD. Kalau saya sering jalan-jalan itu kemana-mana itu kan saya kan makan di PKL itu kan, saya sukanya kan di PKL kalau makan itu. Jadi kalau makan di PKL, ada anak kecil-kecil itu sudah disuruh jualan apa, makanan ringan itu kan banyak sekali. Dan itu kan membuat kita berpikir bahwa masih banyak warga kota Surabaya yang tidak mampu. Dan ekonominya sudah mulai merangkak turun itu banyak. Dan anak kecil yang harus berjualan membantu ekonomi keluarganya. Nah ini yang membuat kita prihatin. Makanya kalau Surabaya sudah dikatakan bahwa kota metropolis, nah iya, tapi
lihatlah bagaimana masyarakat kecil kita yang di bawah itu masih banyak yang ekonominya masih perlu dibantu. Jadi binaan Mbak Titin lebih banyak di Surabaya ya? Ya. Oh. Karena kan saya berangkatnya dari Surabaya. Berangkatnya dari Surabaya. Surabaya, Iya, dapilnya gitu. Iya, 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 iya. Oke. Itu apa aja Mbak mereka Mamin atau produknya? Craft? Ya ada mamin, ada laundry kan gitu kan. Cuci baju itu kan banyak kan. Betul. Macam-macam lah gitu. Ada yang masas. Tuh. Oh, ada masjid juga. Ada masas, Jinahan ada Facial. spa gitu kan. Oh, spa. Ya. Itu memang yang dibina dari yang ultra mikro atau yang mungkin sudah jadi atau gimana? Atau Ada yang belum jadi, cuman mereka kan ada kemampuan, tapi karena COVID kemarin itu tidak boleh bersentuhan dengan secara langsung kan, akhirnya dia panggilan kan, dipanggil ke rumah, dan itu banyak yang respon gitu kan, misalkan spa gitu kan. Biasanya orang datang ke salon kemana gitu kan. Nah, dengan adanya UMKM yang memang sudah bisa dia lewat WhatsApp, lewat apa gitu dipanggil kan. Orang cenderung senang didatengin sekarang ini. oh cepet bola gitu ya? Iya. Praktis, Praktis. ya. Daripada saya harus nunggu di salon lama-lama kan juga jenuh apa segala macam, terus biaya lagi transport. Ini orangnya tinggal datang. Tuh. Iya, iya, Gitu. iya. Mereka pun malah suka ya dengan Iya, situasi suka perubahan dan perilaku aman. dari konsumen Prepare, ini. dia lebih masuk di rumahnya cuci tangan dan lain sebagainya, terus pakai masker. Udah ini dia harus masuk ke rumah orang tersebut untuk customer misalkan ya. Itu dia datangin dan dengan senang hati keluarganya semuanya bisa satu keluarga. Iya, iya. Mbak Titin dari 2 tahun terakhir membina teman-teman UMKM di Surabaya begitu ya, dan jenisnya juga macam-macam. Apa sih Mbak keluhan yang paling sering mereka ini kan? Apakah inline dengan topik kita hari ini soal kemudahan kemudahan Bantuan modal. Iya, apakah itu memang yang dibutuhkan atau mungkin upscale ini ya, kemampuan mereka yang juga Yang perlu ditingkatkan atau modalnya? Memang sejak awal itu kalau makanan itu modal. Tapi ya? kalau tadi yang spa itu kan hanya skill aja Skillnya. kan. Iya. Kemampuan saja bagaimana dia bisa mengolah tenaganya kan. Tapi kalau dari sisi makanan semuanya itu kembali lagi adalah modal. Yang kedua pemasaran. Nah, kalau Kenapa kita tidak dengan bantu pemasaran ini? kalau kita tidak bisa bantu mereka untuk memasarkan ya kasihan juga, artinya dia hanya nunggu di rumah kan tidak mungkin setiap hari nunggu kan. Misalkan penyataan saja kan hanya itu aja, lokalan saja kan. Tapi kalau misalkan nasi campur dan lain sebagainya, itu kan harus ada modal yang cukup besar. Terus bagaimana memasarkannya? Kalau kita di pemerintahan itu berharap bahwa dia bisa masuk, kecuali yang memang dia catering ya, kita tidak bicara catering. Catering itu kan dia modal besar. Lah ini kan para UMKM yang memang dia kerjanya produksi makanan olahan di rumah, dan dia siap untuk bikin nasi kotak misalkan dengan harga yang di bawah daripada yang ditentukan di budget oleh pemerintah misalkan. Misalkan nasi kotak harganya 25 gitu. Mereka bisa 15.000. Kan bisa hemat. Cuman kadang-kadang pemerintah ini tidak mau ambil ini karena apa? Dinilai tidak terkenal, satu. Yang kedua, kita tidak tahu rasanya. Nah, bagaimana? Terus selera gitu kan. Nah, itu kan juga beda kan. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa bagaimana para UMKM ini bisa berkembang kalau kita tidak mencoba kan. Makanya saya seringkali menawarkan bahwa nasi kotak berapa kotak, 2 kotak, 3 kotak itu kita tawarkan. mengenalkan gitu ya, Mbak, ya. Ini loh rasanya seperti ini. Nah, ini Berarti begini. di gedung dewan itu kalau ada rapat-rapat ambilnya Juga dari pakai UMKM. UMKM. Oh, kalau komisi C iya. Ya Pak ya. Enggak lah. Nanti yang kalau lain juga punya UKM di juga. provinsi enggak, sampai sekarang belum. Oh, belum. Belum. Makanya ini kan susah karena memang Skala ya. iya, Coverage area. dia dilelang gitu kan. Mamin itu dilelang sehingga pemenangnya itu dia menentukan di mana dia ngambil. Makanya kita seringkali mengkritisi itu bahwa seharusnya tidak begini gitu loh. Kalau kita mau ngambil punya UMKM itu kan lebih murah. Betul. Lebih tahu rasa dan itu lebih membangkitkan ekonomi masyarakat kecil daripada pakai catering. Tapi ya sekali lagi catering kan juga butuh menghidupi para karyawannya gitu kan. Nanti kita lobby
Pak Sekwannya kebetulan teman kami juga Mbak. Gitu ya? Mas Andi itu. Pak Andi. Nanti kita lobby ya supaya Iya. UMKM bisa masuk begitu ya. Betul, maksud Iya, saya juga begitu. ini nanti. Kita geruduk rame-rame Nanti nanti. kita- Makanya kadang-kadang itu saya sampai gini, Duduk saya itu rame-rame. bosen nasinya nasi Madura terus kan gitu. Misalkan begitu ya. Terus saya bilang ini, "Mbak sekali-sekali tuh beli bakwan itu kan." Nah, gitu saya iya, bilang. iya, iya, Akhirnya iya, di mana Bu bakwannya? Ibu tahu di mana yang enak. Pokoknya saya mau bakwan ini gitu ya. Akhirnya mereka carikan. Oh iya Bu, ini. Padahal orang jualan cuma pakai Didorong. rombong. Oh, Nah, gitu kan. iya. Gitu. Akhirnya dibelikan. Tapi enak Bu bakwannya Bu. Nah, iya Oke. kan. Harganya berapa? Kan lebih murah. Lebih murah. Iya. Nah, itu kan. iya, Artinya kan lebih menghemat. Catat ya, salah satu Iya. nanti rumah UMKM harus berkunjung ke Sekwan. Pak Sekwan ya. Sambil bawa Untuk produk ngelobi. UMKM. Kenapa? Produk. Sambil bawa, ya. Nanti kita akan atur waktunya ya. Oke. Aku kalau ngelihat Freddy tadi ngelihat ke sana terus Iya. ternyata di situ ada bisa diangkutin buat Oh, bisa dong. bisa. Benar nih. Tapi kita lanjutin nih. Gitu. Ya, oke. Mbak Komisi C di yang dibidangi oleh Mbak Agustin ini termasuk juga terkait dengan permodalan ini ya, yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi gini. Kita Komisi C itu adalah Komisi Keuangan. Jadi semua dinas penghasil itu pasti kita undang untuk bagaimana mereka memberikan pendapatan sesuai dengan target yang ada. Jadi misalkan kalau kita bicara pendapatan itu yang paling banyak itu kan dari sisi pajak daerah, yaitu kendaraan bermotor. Itu paling tinggi sampai 16 triliun Triliun. Oh ya. gitu. Iya. 16 triliun. Tapi juga itu nanti bagi hasil kepada daerah, kota, kabupaten, gitu. Jadi kota kabupaten leading sektornya tetap kota kabupaten ya, Ya. bukan langsung ke DPD provinsi ya. langsung provinsi yang menarik. Oke. Terus nanti bagi hasil kepada kota kabupaten sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oh. Jadi ada peraturan yang mengatur di sana berapa persen untuk kota kabupaten itu. Se-Jawa Timur ada 38 kota kabupaten sehingga kita bagi di sana sesuai dengan komposisi Iya, besar iya, kecilnya iya, iya. daerah. Pendistribusiannya tetap lewat kota kabupaten ya. Ya, nanti. Cuman kan ada beberapa catatan menurut kami bahwa ada daerah yang minus gitu kan. Nah, ini kan juga harus menjadi perhatian. Tapi dia juga harus memberikan kontribusi besar. Misalkan dia memberikan kontribusi terkait dengan lahan yang mungkin ada di sana ada migas atau begitu yang memberikan kontribusi, dia juga harus mendapat perhatian khusus begitu. Oke. Satu sisi dari pendapatan itu pajak daerah itu, yang kedua dari bank. Dari bank. BMD kita. BMD yang terbesar itu adalah Bank Jatim. Bank Jatim ya. Ya, itu bisa 500 miliar per tahun. Per tahun. Memberikan kontribusi dividen kepada pemerintah provinsi. Iya. Tapi kan artinya permodalan ini tidak hanya untuk UMKM ya Mbak ya? Nah, jadi semuanya. Untuk semuanya itu Semuanya, ya. Yang artinya- sekian triliun tadi itu untuk semua begitu. Iya, Semua jadi operasional. Oke. permodalan itu kan tergantung kebutuhan. Jadi begini, ada pelaku usaha tidak hanya UMKM makanan, minuman dan produksi lainnya, ada pertanian, Ya, oke. ada perikanan gitu. Yang mereka juga butuh modal. Ya kan, beli alat bajak, beli hewan ternak gitu kan, peternakan kan hewan ternak, atau bahkan nelayan itu perlu jaring, Betul. jala atau perlu kapal gitu kan, kapal motor gitu kan, sehingga kebutuhan mereka itu benar-benar terpenuhi dengan kredit UMKM yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Provinsi, Ya. oke. Cuman sayangnya sampai hari ini tuh banyak yang 90% itu banyak yang nunggak. Nunggak. Iya. Malah nunggak Bu ya. Ya, Itu karena pandemi kemarin atau gimana? satu sisi pandemi, yang kedua juga memang masyarakat kita itu image-nya itu adalah hibah. Mindsetnya masih- Modal lebih. Dipikirnya adalah hibah begitu, padahal itu adalah Enak ya. pinjaman. Loh, apa di awalnya nggak pernah dijelaskan atau gimana? Sudah, itu kan ya? butuh pinjam UMKM itu kalau pakai dana dagulir ya, sekarang itu kan namanya dagulir. Dagulir itu
tidak serta-merta harus Bisa pinjam cair kosongan begitu begitu ya. kan. Harus ada usahanya, harus bentuk ada- usahanya apa, terus jaminannya apa. Kalau nilainya memang kecil harus kan- ada jaminan. Ada kalau agunan. nilainya kecil kan Kecil. akunannya nggak ada. Nilainya misalnya 5 juta, 10 juta nggak pakai agunan. Oh, Yang penting iya, ada iya. usahanya. Biasanya yang nunggak yang kecil-kecil itu malahan ya. Enggak juga. Enggak juga. Enggak ya? juga. Oh, justru yang kecil-kecil mungkin lebih tertib ya. lebih tertib karena Dibanding mereka yang besar-besar. berpikirnya bahwa nanti kalau sudah ini lancar saya Akan kan bisa naik. pinjam lagi, misalkan begitu, bisa pinjam lagi di atas itu kan begitu, sehingga usahanya bisa lancar gitu. Tapi yang gede-gede itu kayak ada yang perumahan, kredit perumahan gitu sampai miliaran kan gitu, berapa Iya, iya, miliar iya, gitu. iya, iya. Beberapa yang nunggak itu kan juga nilainya kan di atas ratusan juta. Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Ada bahkan sampai ada yang sudah meninggal gitu kan. Karena memang kondisi COVID atau sakit sehingga dia tidak mampu bayar dan rumahnya itu kan diagunkan gitu kan. Nah dia nggak bisa bayar, dia siap-siap bahwa dia harus keluar rumah gitu kalau seandainya itu disita. Selama ini yang ditempuh itu kan setiap tahun anggaran harus selesai kan, Mbak ya? Seharusnya. Iya kan, seharusnya kan. Nah kalau misalnya ada yang nunggak-nunggak gitu yang sudah dilakukan oleh DPRD provinsi apa Mbak? Apa di write off, diputihkan? Nggak boleh dong, Nggak itu boleh uang ya? negara kan. Uang negara ya? Iya kan, jadi uang itu kan uangnya masyarakat yang dimana dikelola dan itu harus kembali lagi. Nah ini kadang-kadang ya itu tadi kendalanya adalah usahanya macet. Usahanya macet. Nah udah macet terus ada yang meninggal, ada yang memang sudah tidak mampu bayar lagi ya sudah, gitu. Dia tinggalkan Ini ya, usahanya. arti sita jaminan berarti ya? Ya arahnya mau ke sana Arahnya rata-rata begitu ya. begitu dan itu memang banyak sekali se-Jawa Timur. Sita jaminan dan dilelang. Iya, 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 iya. nanti iya. kemudian Nantinya arahnya ke sana. Makanya Bank Jatim sama Bank BPR UMKM Jatim ini juga dia sangat kesulitan gitu ya. Kesulitan untuk melakukan penarikan. Betul. Nah, di lapangan kondisi real di lapangan itu tidak seperti apa yang mereka bayangkan pada saat mereka pinjam dulu kan begitu. Lah, Dagulir ini diharapkan adalah bisa membantu iya. Tapi ujung-ujungnya tidak kembali itu yang kasihan yang belakang-belakang yang belum pinjam. Anggarannya Iya, sudah iya, menipis iya, kan iya. Sudah begitu. kehabisan Iya, dulu. oke. Nah, gitu. Ya oke, tapi kita nggak kita sepakat ya kita nggak melanjutkan yang nunggak-nunggak ini ya nanti Iya. nanti kasihan Bagus. teman-teman Kasihan yang yang belum dapat. betul nanti kasihan teman-teman yang sudah di share flyernya oleh Lucy kemudian berharap gimana sih kemudahannya untuk bisa mendapatkan pinjaman itu ternyata sama narasumber Nunggak. dikasih yang nunggak-nunggak gitu. Nah, artinya Tapi nanti banyak yang hampir lunas juga banyak. Ya nanti- Apalagi yang mereka memang berkeinginan untuk mendapatkan bantuan setelah aku melunas ini nanti aku akan pinjam lagi di atas itu kan. Dan itu memang ada banyak sekali. ya Mbak ya. Oke, Dan itu berarti jangan sampai mereka kita lupakan bahwa Iya, mereka iya, juga iya, membantu untuk bagaimana mereka berkembang usahanya sehingga Betul. bantuan itu sangat diharapkan bisa turun kembali gitu. Oke, baik. Jadi banyak hal yang bisa kita gali dari narasumber karena beliau juga punya UMKM binaan. Nanti kita betul. bisa dalami juga, begitu ya. Iya, dan udah datang, udah diajak Udah ke datang sini juga ya. nanti di sesi Nanti kedua boleh kita akan coba ngobrol-ngobrol ajak gitu. ngobrol-ngobrol begitu. Dan karena kebetulan beliau dipercaya mendapatkan amanat menjadi anggota Komisi C DPRD, nanti kita akan tanya juga soal kemudahan-kemudahan untuk bisa mendapatkan permodalan bagi UMKM. Itu yang ditunggu. Itu yang Ya, ditunggu. yang penting itu. Tapi Mbak Titin kita break dulu ya. Kita ke Oke. iklan dulu, silakan dinikmati. Ya. Ini UMKM binanya Mercury. Kita ke iklan dulu. Ya, kita lanjut kembali. Dan kalau sahabat Mercury nanti mendengarkan ada beberapa suara yang lain itu adalah teman-teman UMKM binaannya Mbak Titin ya. Betul. Yang tadi mau mangku Freddy. Luar biasa loh. Freddy mau dipangku ya. Gak wedi dah, gak Gak bahaya. bahaya tak. Saya Bahaya klasik urusan ini. buri jari. Oke. Ini dengan siapa nih Ibu? Dengan para UMKM-nya nih? Dari Ibu siapa nih? Saya dengan Ibu Yudia Sukmawati, Pak. Oh, Dari iya. Kecamatan Rungkut, Surabaya. Oh, Rungkut. Rungkut. Kita belum ke Rungkut ya? Hah? Kita belum ke Rungkut Gunung ya? Anyar. Gunung Anyar yang. Dulu Gunung Anyar sudah. Oke, tapi kelurahan ya. Kelurahan. Dan ini kecamatan. Kita belum ya ke kecamatan Belum, ya. belum, Oke. Bu Yudia, produknya apa Bu? Iya. Saya jual bakso aci, Pak. Pak Soaci. Bakso Nggih. aci. Asli Bandung, Bu. Bukan Garut ya kalau Garut. bakso aci Garut. Oh, Garut. Memang ke kota bakso aci kan Garut. Nah, Iya. itu memang pentolnya tuh saya beli di sana, tapi untuk bumbu-bumbunya apa saya racik sendiri. Racik sendiri. Gimana Bu? Selama kan menjadi didikannya Bu Agustini. Nggih. Gimana? Apa yang Ibu rasakan? Eh,
saya terasa banget begitu setelah ikut Bu Agustin. Ini karena bukan Bu Agustin di sebelah loh ya. Bukan, maaf, bukan. Anggap aja ini nggak ada tirai yang tirainya, ya. ada tirainya gitu. Berarti dulu sebelum sama Mbak Titin nggak pernah kerasa gitu? Iya. Nggak pernah, intinya kayak cari permodalan susah, cari apa lagi susah. Ke kecamatan tuh loh Pak, saya di Pulau Soro. Akhirnya saya telepon beliau, iki piye Tin, aku di Pulau Soro gini. Ya wes, nana 5 menit, cling, selesai sudah. Loh. Loh kok gampang? Karena gini, Titin kan mendidik saya gini. Iya. Kamu jalan sesuai prosedur dulu. Kalau kamu sesuai prosedur dipersulit, kamu panggil saya. Iya. Lah berarti kan beliaunya itu membelani rakyat kecil ya Pak. Iya. Lah saya dulu ikut alon melaku nang Surabaya itu yang di Tunjungan. Melakukan tunjungan. Susah Pak. Masuk dari dinas koperasi susah, masuk dari dinas perdagangan susah, masuk dari kecamatan pun susah. Kalau ndak bolo dewe ndak bisa. Akhirnya saya curhat ke beliaunya, ya opo Tin, pisan ya aku pingin melu pisan. Akhirnya alhamdulillah bin salabim abrakadabra, beliaunya langsung ini kamu masuk dari UKM binaan dinas perdagangan waktu itu. Alhamdulillah saya itu ya Allah mandaro sehat kontinu terus akhirnya saya seneng gitu loh Pak, euforia banget. Dewan celok tatintan. Loh yo. Berarti Mbak Bu Yudia berarti apik yo Titin niku yo. Iya, Titin. Lah kelapa dek ya. Iya maaf, karena saya memang Sahabat utama Pak Surabaya. Iya, Surabayaan betul gitu Sudah, Pak. kalau boleh tahu sudah berapa lama usaha Aci apa tadi? 2 tahun. 2018. 2018. Sejak 5 2018. tahun. Oke. Kenapa? 5 tahun. Iya. Omset sudah naik terus Mbak Yudia, Bu Yudia. Alhamdulillah Ya. Sudah buka cabang ya. Insya Allah mau buka cabang. Oh, mau. Iya. Kalau yang sekarang di mana? Sekarang saya masih online, juga ada di Plaza Marina ada, terus di online kayak GoFood, GrabFood itu juga ada. Enak ta Acinya? Lah Enak ini apa enggak? tadi, Nah ini. kalau masalah enak ya ini kalau kecap nomor 1, nomor 2 Pak, Lah pasti iya. banget, enak banget. Endi bukti Kak Gowo masuk itu Besok aku. kapan? Boleh? Ya, boleh lo ya. Boleh, tak kirim Sini. nanti, jangan khawatir. Ada Ya. izin bagaimana Bu Titin dikirim. Loh, kirim. Oh, kirim. Yang ngomong Oke. kirim, tenang. Telepon sing nang omah apa? Kirim masa iki gak iso ta ngono. Di rumah nggak ada orang, Oh. Pak. Saya ke sini. Baik. Kamu Pak Aldi, kan rungkut tuh. Saya kan juga rungkut tadi ikut saya aja. Oh, boleh. Oh, iya, Banget, bisa banget, jalan lama. iya. Tapi oke, semangatnya luar biasa. Iya, Terima kasih. selanjutnya ini. Geser mungkin ke Ibu. dengan Ibu siapa Ini ini, lebih Ibu? kalem ini kayak ini. Iya. Loh, jauh ngerti. Kamu ngerti? Kocone Titin keren gini. Keren ya. Tantin dan dewan. Surabaya asli. Pak. Iya. Surabaya asli. Nah, dengan Ibu siapa ini? Setelan coklat-coklat ini. Saya namanya Bu Suci Handayani. Panggilannya tapi Bu Suci? Bu Yani. Oh Bu Yani. Kalau suci dalam debu soalnya ya. Bu Yani. Bu Yani usahanya apa Bu? Apa Bu? Nasi bakar. Nasi bakar. Yang apa? Kenapa ayam. kok nasinya dibakar? Nakal ta? Ya. Ya sini aja. Kan saya lihat di Surabaya ini nasi bakar belum terlalu banyak ya. Pengen Oke. coba hal Ya, baru ya. di Surabaya. Ya. Ya, jadi mungkin dengan hal baru bisa ini menarik minat gitu ya. ya konsumen. Berapa lama sudah berusaha? Saya masih baru karena kemarin kan saya bekerja, tapi Yeah. Januari kemarin resign atau ya memang usia diganti orang-orang baru, Oh, jadi pensiun. pensiun, jadi ya memulai usaha. Oke, Mas- Nah, Berarti ibu baru. dulu ngawali ketemu Bu Titin ini gimana? Sudah lama. Oh, konco. Boleh ya ini. Boleh. Boleh. Ngomong, Tin, Kecil Tin, saya. aku koncomu Tin gitu ya boleh. Ibu sebelahnya tadi. Ya, ya. Kapan mana Fred so ngomong Iya. kayak ini? Nang jopo gak wani aku. Gimana Bu? Bu Titin ini teman kecil, teman kecil main. Manggilnya sama apa aku. ya gitu? Tin gitu. Ya. Ya apa kalau manggilnya apa? Tin, Sekarang aku koncomu iya, Tin ngono. Kalau saya masih ini apa ini karena memang ya biasa dia kami menghormati karena Bu Titin ini orang yang patut dihormati, jadi ya kami memanggilnya Umi gitu. Umi. Oh. Umitin. Oke. Umitin. Umi, Ren. Tapi ini kalau yang Paldi ini lebih sopan. Iya. Pakai umi. Bu Yudia itu tantin takut. Oh, kira macet. Bel, tin gitu. Ya. Gimana Bu setelah kemudian menemukan sosok seperti Mbak Umi Agustin Titin ini. Paulina ini seperti apa?
Ya, ini sih karena emang saya juga usahanya baru ya, jadi ya berharap dengan usaha yang baru ini dan saya punya teman dari Dewan yang tadi saya dengarkan apa yang tadi dibicarakan ya, ya semoga apa tadi dibicarakan itu benar-benar bisa menyentuh kami yang baru mulai gitu ya, Baru mulai, dan oke. bisa berkembang. Tapi gitu ya. kelihatan sudah ininya Bu, apa namanya omsetnya makin naik atau apa gitu. Kan mulai awal tahun ya kalau saya nggak salah ya. Januari Berarti kemarin. sekarang sudah bulan ke-8. So far so good, artinya makin hari makin baik. Ya tadi seperti yang dibilang sama Bu Titin tadi ya, orang baru mulai itu ternyata kan tidak mudah gitu ya. Jadi ya pemasaran juga kami kan masih belum banyak dikenal gitu. Jadi istilahnya masih merintis gitu ya. Tapi dalam merintis tadi ya bersyukur ada aja, teman memang larinya belum kencang seperti acinya Bu Yudia. Yudia ini ya, udah gitu. luar biasa ya. Dia kan sudah bertahun-tahun ya gitu ya. Oh, makanya belea kayak tantin-tantin. Nah, Iya. Ibu Yanti ini kan Yani. Yani ini kan dulunya harus pekerja ya. Iya. Gimana Bu mindsetnya ketika Ibu menjadi seorang pekerja terus kemudian terjun ke UMKM? Ya, kebetulan pekerjaan saya dulu itu LSM ya, di LSM dan di LSM itu memang juga pernah mendampingi ini ya ekonomi UMKM di masyarakat gitu ya. Oke. Jadi saya merasa bahwa memang kalau usaha itu harusnya tuh meskipun bekerja pun harus dimulai. Ini pembelajaran dari saya ketika masih bekerja, kalau pengen nanti ke depannya mau usaha harusnya dimulai dari ketika masih bekerja. Jadi masih ada istilahnya itu dana masih ada, sehingga kalau ada apa-apa itu juga tidak terlalu ini, dan merintisnya itu sudah tidak terlalu khawatir gitu karena ya. masih ada. Beda ketika Betul. usaha Sudah. dimulai sudah tidak ada pekerjaan dan dana itu Menipis. ya dana buat ini dicampur dengan ini itu memang beda. Jadi pikirannya nggak fokus dan mungkin itu yang juga mempengaruhi kita bisa berkembangnya itu Agak lambat. Ya gitu karena tadi itu ya. Nah, saya belajar di situ ketika dulu bekerja ya harusnya memang siapapun anak muda pun mulai harus mempunyai usaha itu dari sejak dini. Oke. Baik. Saya balik ke bosnya, bukan bosnya, pembinanya gitu ya. Iya. Mbak Titin, setelah 2 tahun kemudian bertemu dengan Mbak Yudia, ya, kemudian Mbak Yani, Bu Yani, apa yang paling dirasakan atau bagaimana pendapat Mbak Titin tentang semangat Mereka berdua ya? para pelaku UMKM itu? Ya, jadi begini, saya melihatnya bahwa semangat mereka itu kan luar biasa. Artinya begini, di satu sisi dia harus sebagai penopang, membantu penopang kehidupan keluarganya. Itu penting itu. Ya. Dan semangat itu seharusnya dibarengi oleh dukungan lingkungannya, keluarga. Ya. Nah, kalau keluarga mendukung, semuanya akan berjalan nyaman. Nah, satu sisi itu. Satu sisi berikutnya adalah bagaimana permodalan itu juga harus ada, harus siap. Nah, kalau belum siap itu kan juga akhirnya kan tertatih-tatih jalannya. Nah, itu kan juga problem. Betul. Satu sisi juga itu berikutnya adalah cara memasarkannya. Kalau kita punya teman, punya relasi kan banyak gitu kan, bisa sambil ngobrol dimanapun itu aku bawa makanan seperti ini. Ini lebih murah, lebih higienis, lebih tepat sasaran untuk kegiatan apa-apa begitu. Untuk pertemuan arisan, untuk kongko-kongko juga menyenangkan gitu kan. Nah, hal-hal semacam ini yang harus dipahami. Jadi kalau saya melihat teman-teman saya itu kan kadang-kadang itu kan juga prihatin ya. Artinya semuanya harus punya support gitu kan. Nah, saya melihat Bu Yudia ini kan semuanya disupport dari keluarga gitu kan. Keluarga mensupport bagaimana dia bisa bergerak, ruang geraknya leluasa. Selama ini apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Titin dan tim ya pastinya ya untuk membina teman-teman UMKM ini? Apakah mereka rutin diberikan pelatihan atau kemudian rutin diberikan pendampingan, terus termasuk juga untuk mendapatkan izin dan permodalan? Kenapa Mbak? Saya hanya dari sisi pengawasan saja. Jadi mengawasi bahwa itu pengawasan dan monitoring gitu kan. Nah, kalau dia kegiatannya itu kan ada yang bekerjasama, hampir semuanya itu permodalan. Nah, itu kan juga satu hal yang memang Surabaya ini hanya dua UMKM yang mengajukan dakulir, ya kan. Lah hal ini kan saya juga
menyampaikan kepada teman-teman dinas koperasi untuk membantu UMKM yang ada, sehingga anggaran yang ada di provinsi itu kan bisa menyerap warga Surabaya, gitu kan, diserap warga Surabaya, karena Surabaya kan juga bagian dari provinsi Jawa Timur dan ibu kotanya kan di Surabaya, sehingga permodalan itu bisa dinikmati warga Surabaya. Apakah memang ada anggapan begitu bahwa Surabaya sudah punya sudah maju, sudah ini, jadi nanti anggarannya lebih banyak? Boleh ada lah. Ya, anggapan seperti itu. Boleh lah, Surabaya itu kan sebelum mampu. dijawab ini ada yang yang telepon ini. Oh iya. Iya, yang bertanya. Selamat sore Ibu, dengan? Sore ini dari UMKM Surabaya, Ibu. Ya. Mau tanya, kalau mau Dengan permodalan bagaimana ya? Dengan Bu Persyaratannya siapa apa ya? aja? Halo, dengan Bu siapa Bu? Halo, ini dengan Ibu Ika dari UMKM Surabaya, Oh ya, oke. Bu Ika. Kecamatan Tambak Sari. Ya. Mau nanya, kalau mau permodalan untuk UMKM, syaratnya gimana ya? Oke, syaratnya gimana ya? Itu ya Bu Ika ya. Iya, syaratnya gimana? Oke, Ada lagi? Bu Ika, saya sarankan mendengar sampai akhir ya, karena sebentar lagi kami harus break ke iklan. Baru setelah iklan nanti kita akan mendengarkan jawaban dari narasumber. Boleh ya? Oke, saya tunggu. Baik. Terima kasih, Bu Ika. Baik, terima kasih Bu Ika. Terima kasih Bu Ika. Baik. Ya. Sebelum kita break ke iklan, saya sekali lagi ingin kembali ke dua pelaku UMKM binaannya Mbak Titin ini, Mbak Yudia atau Bu Yudia, apa yang mungkin bisa digeser untuk mikrofonnya ke Bu Yudia dulu. Bu Yudia, apa yang ingin disampaikan, karena ini kita talk show di Suara Dewan Rumah UMKM gitu ya, didengarkan oleh banyak pelaku UMKM yang lain yang mungkin juga butuh saling berbagi semangat. Apa yang ingin Ibu sampaikan begitu untuk menyemangati sahabat-sahabat pelaku UMKM yang baru memulai merintis lah. Monggo Oke. silakan. Teman-teman UKM itu kalau mau memulai itu nomor satu yang paling utama harus kita lihat target marketnya dulu. Wih. Nah, kalau kita tidak mengenali target marketnya, seperti apapun modal kita sebanyak apapun tidak pernah akan bisa grow, Pak. Oke, Karena baik. saya pernah ngalami hal seperti itu. Gitu ya. Intinya, golong komeng, Bu Titin juga sudah tahu seperti saya seperti apa. Jadi saya gini, kendala apa? Saya lihat dari faktor internal saya. Kalau eksternal sih teman UKM banyak, teman sekolah, semuanya banyak teman. Ya, ya. Saya lihat, saya introspeksi ke internal saya, ternyata nomor satu harus kita bisa menentukan target market itu dulu. Target market ya. Betul. Oke, baik. Matur nuwun. Sekarang saya ke Bu Yani. Kalau Bu Yani, napa Bu? ini? Lebih mendekat ke mikrofon, Bu, Iya, biar biar suara suaranya merdunya terdengar. Iya. Pertanyaannya sama ya? Iya, Ya. Sama, Bu. Oke. jawabannya beda. Kalau sama berarti Ibu jiplak. Tadi apa tadi? Ya, semangatnya untuk teman-teman UMKM yang baru akan memulai pengalaman dari Ya, Bu Yani. Iya. pengalaman dari saya untuk para UKM yang baru memulai memang tidak mudah ya. Jadi jangan pernah patah semangat karena jadi mungkin saya pernah dengar ketika kita melakukan jatuh gagal terus kita sudah di ketiga itu sudah menyerah. Ternyata yang di keempat ini adalah jalannya gitu ya. Jadi untuk pemula jangan pernah patah semangat, terus di apapun yang terjadi terus harus Terus berjalan berjalan karena kita tidak tahu langkah keberapa ternyata Kita bisa Pasti akan berhasil. Semangat berarti ya. Oke, luar biasa. Terima kasih, ya. Matur nuwun sangat ya Bu ya. Iya, Bu. Nanti monggo silakan nanti di sesi berikutnya kami akan lanjut dengan Mbak Lucy. Enggak mau pamit dulu, Tin aku tak rono sih ya. Terima kasih Bu Yudia. Terima kasih Bu Yani. Kita break dulu ke iklan ya. Ya, oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Bingung aku kenapa Yudia ini. Kena ibu-ibu. Iya, tapi luar biasa semangatnya. Iya, Oke, bener. tadi kita janji sama Mbak Ika Untuk yang sebenarnya menjawab ya. nanti pertanyaan lewat Sama. Bu Yudia. Suwe gak diwoco-woco ada Aku Bu telepon. Yudia, telepon dewe deh. Ya, terus kemudian sebelum dijawab oleh narasumber oleh Bu Agustin, ini juga ada pertanyaan dari Mbak Indah di Sidoarjo. Bu Agustin, saya dengar katanya UMKM mudah dapat bantuan modal dari Bank Jatim dan Bank BPR UKM. Tapi saya dan teman-teman pelaku UMKM masih sulit. Gimana sih bisa mendapatkan itu? Oke, monggo nanti dijawab ya. Kemudian Pak Ahmad di Surabaya, saya pelaku UMKM kerajinan. Saya ingin mengembangkan usaha saya. Saya lihat Pemprov sering buat pameran di luar provinsi.
apa bisa ikut, gimana ya caranya Bu? No, ya kan Bu, banyak pertanyaannya. Monggo silakan, Mbak Titin. Iya, Bu. Ya, jadi gini, semuanya itu kan muaranya ada kalau di provinsi itu kan dinas koperasi. Ya. Lihatnya dinas koperasi. Nanti kan suratnya ada rekomendasi. Menyetujui atau tidaknya itu kan lewat dinas koperasi. Oke. Nah, nanti baru diserahkan ke bank. Di Bank Jatim atau BPR UMKM itu nanti mensurvei. Disurvei dulu, ada nggak usahanya gitu kan? Nyata atau tidak, Bu, ya. Bukan fiktif kan Bukan gitu. fiktif, Jadi iya. supaya kejadian yang lampau itu tidak terulang kembali gitu Oke. kan. Bagaimana jenis usahanya gitu kan. Nah, ini yang diharapkan kepada semuanya itu para pelaku usaha UMKM ini kalau memang berniat benar-benar bahwa mau mengajukan permodalan ya bisa saja langsung ke dinas koperasi. Saya akan komunikasikan dengan Bu Andromeda, bahwa Bu Andromeda juga menjanjikan bunganya agak ringan gitu kan. Jadi 0,4 atau berapa gitu loh persen. Per gitu bulan. Kan. Nggak tahu per bulan atau berapa tahun berapa itu. Tapi paling tidak lebih murah kan Lebih gitu. murah ya, murah banget. Nah, tapi dengan catatan bahwa diharapkan semuanya itu kan prosedur itu kan dilalui, Ya. gitu kan, sehingga tidak semuanya bisa mengajukan terus di ACC tidak, tapi ada mekanisme. Gitu. Mudah-mudahan semua pendengar memahami bahwa pemerintah itu mewadahi semua UMKM karena ini adalah membangkitkan ekonomi masyarakat se-Jawa Timur kan. Jadi mau tidak mau kan usaha ini harus kita dukung kan gitu. Nah, berkaitan dengan permodalan ini seringkali kita itu mendorong kepada dinas koperasi bahwa banyak masyarakat Surabaya. Saya bilang Surabaya karena Surabaya itu hanya 2 orang dan itu macet dua-duanya. Nilainya juga tidak kecil juga ya, tidak terlalu besar juga 200 juta gitu kan. Terus itu kan mandek itu kan hanya bayar berapa persen itu. Terus sehingga membuat kita itu berpikir bahwa ini usaha bener apa enggak gitu kan. Nah, itu kan makanya saya berharap bahwa mari kita sama-sama membantu masyarakat yang memang kebutuhan ekonominya dalam pelaku usaha ini benar-benar membutuhkan permodalan itu. Sehingga kalau ada yang macet itu kenapa gitu kan. Ya. Saya berharap dengan adanya kemacetan yang ada ini menjadi evaluasi baik dinas maupun perbankan, Bank Jatim maupun BPR UMKM ini mengevaluasi kembali ada apa dan bagaimana gitu kan. Sehingga jangan terus setelah beberapa yang macet berdampak ke belakangnya yang belum mendapat bantuan betul. ini nggak bisa cair kan Atau gitu. paling nggak jadi lebih ribet gitu ya. Nah, jangan dipersulit kan gitu. Seharusnya mudah terus dipersulit. Padahal Bank Jatim itu nilainya tidak sedikit untuk menyuntik dagulir itu, termasuk BPR UMKM itu juga tidak sedikit. Tapi kenyataannya di lapangan 95% itu Nyangkut. tidak itu yang bermasalah. Terus Oke. BPR UMKM 70%. 70%. Oh, cuma itu besar. Akhirnya kan duit itu nggak bisa bergerak, Ya. nggak bisa jalan karena duitnya masih nyangkut di masyarakat, gitu Terus kan. Mbak Titin dan teman-teman di Komisi C apa Mbak yang sampaikan sebagai sebuah masukan untuk Bank Jatim dan BPR UMKM ini? Ya, jadi kan mindsetnya teman-teman itu kan di lapangan itu kan bahwa BPR UMKM atau Bank Jatim itu kan memberikan hibah. Kan mindsetnya begitu. Padahal itu adalah dagulir yang harus dikembalikan lagi untuk masyarakat berikutnya yang pinjam-pinjam gitu loh. Nah, sehingga uang itu tidak bisa dipinjamkan kembali karena uangnya banyak nyangkut di masyarakat gitu kan. Jadi memang sosialisasi yang penting ya untuk sosialisasi ke masyarakat pelaku UMKM itu bahwa ini bukan hibah loh. Ini Seharusnya begitu. Iya, gitu ya. Oke, tapi masyarakat ada yang sampai 3 sampai 10 miliar yang oh ya. Iya, ada karena memang dipikirnya adalah itu uang hibah sehingga mereka pinjamnya terus nyangkut dan dia berpikir bahwa ini uang hibah, pikirnya begitu. Itu enggak bisa bayar sehingga seharusnya duit itu bisa berputar untuk masyarakat menjadi lainnya mandek bisa. begitu ya. Padahal warga Surabaya juga tersendat. butuh. Padahal warga Surabaya butuh. Jadi sahabat-sahabat Merkuri, para pelaku UMKM tercinta, itu caranya itu kalau karena hari ini yang hadir adalah dari DPR provinsi ya. Pengajuannya ke Dinas Koperasi. Dinas Koperasi Provinsi. Ya. Provinsi loh. Provinsi. Ke provinsi baru nanti akan Baru ke verifikasi. Bank Jatim. Ya, verifikasi oke, nanti bank pelaksananya Bank Jatim atau BPR UMKM. Dan lagi ada satu kali catatan itu tadi yang kerajinan itu kan memang
Bu Gubernur itu kan seringkali setiap bulan melakukan misi dagang keluar daerah. Nah itu kalau Pasti Nah. dicangking ya. Lah, ada yang itu- nggak ikut ini Pak Ahmad ini buktinya apa Jadi namanya? banyak sekali misi dagang yang dilakukan pemerintah provinsi itu bukan hanya keluar daerah, di dalam daerah pun kalau setiap kegiatan hari kenegaraan 17 Agustus, hari apapun gitu atau hari jadi provinsi itu selalu ada souvenir-souvenir Oh ya, satu yang goodie bag diberikan gitu ya. kepada peserta upacara. Iya betul. Souvenir itu bisa kerajinan tangan berbentuk apapun, sampai dengan kemarin tuh batik gitu kan. Nah ini kan batik kan macam-macam dari seluruh Jawa Timur. Nah, ini kan dari kerajinan tangan yang ada di Jawa Timur itu kan otomatis kan dibeli oleh pemerintah provinsi dan itu diberikan kepada para peserta upacara sehingga mengenal oh ini produk UMKM. UMKM, Nah, betul. Nah ini hal ini jenengan yang Pak Ahmad itu bisa menyampaikan, ditunjukkan bahwa ini produknya mereka dan bisa di Dekranasda begitu ya, Oh, dikenalkan iya. Dekranasda Jawa Timur. Iya bisa minta bantuannya di Dekranasda ya. Di sana itu kan ada produk-produk UMKM seluruh Jawa Timur, Betul. ada di sana. Oke Pak Ahmad, Gitu. itu apa namanya nasihat dari narasumber ya dari Bu Agustin. Silakan untuk join ke Dekranasda ya karena ini kerajinan begitu ya. Iya. Oke terima kasih Pak Ahmad. Satu pertanyaan sebelum nanti kita mesti break ya karena di 16.00 itu kita ada time signal yang harus kita ini kalau waktu kita extend sedikit nggak apa-apa ya nanti Nggak tapi apa-apa. tepat pukul 16.00 kita mesti break 2 menitan begitu untuk time signal dalam rangka bulan kemerdekaan. Ini ada Pak Joni, satu pertanyaan lagi cukup ini. Pak Joni, saya awal punya usaha sewa kostum tari dan baju-baju adat, tapi mati saat pandemi. Padahal untuk pengembangan usaha saya mengajukan kredit UMKM di BRI. Dengan kondisi seperti saat ini mengalami kredit macet. Sedangkan saya dan istri ingin ganti usaha yang lain terkendala modal. Sedangkan untuk pengajuan pinjaman sudah tidak mungkin. Apa solusi yang bisa diberikan untuk saya dan teman-teman UMKM lain yang punya masalah yang sama? Sedangkan pagi tadi saya dengar info di Merkuri kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara soal wacana hapus tagih dan hapus buku kredit UMKM. Masya Allah. Bisa jawab enggak ya? Hapus tagih menterinya Jokowi Nah ini loh. kan kalau uang macet itu kan anggaran itu kan harus berputar seharusnya. Ya kan APBD itu kan berputar. Ya kan kegunaannya, fungsinya gitu kan. Nah kalau semuanya dihapus gitu kan berarti kan hilang. Hilang, betul. Hilang kan? Di write off, diputihkan. Diputihkan. Nah, bentuk pertanggungjawabannya bagaimana? Ini kan yang harus sama-sama kita pikirkan. Kita selaku penyelenggara negara itu kan harus tahu bentuk pertanggungjawabannya. Di start off atau bagaimana kan gitu. Kalau sudah ditutup berarti kan hilang kan Iya. gitu. Dianggap hilang. Pengembalian ya. Nah, tidak ada uang itu kan. Apakah mungkin? Nah, gitu kan. Ya, nanti saya untuk Pak Joni nanti izinkan Merkuri nanya ke Bu Sri Mulyani ya Pak ya, apakah mungkin? Ya itu. Kalau memang dimungkinkan ya tidak ada masalah. Nggak ada Artinya ya, masalah karena ini kan kebijakan negara ya. kebijakan pemerintah kan. Pemerintah, Kita betul. harus dukung itu. Hmm. Sepanjang itu adalah ada niatan baik ya dibayar. Jangan harus nunggu pemutihan sama halnya tagihan pajak kendaraan bermotor itu sampai bertahun-tahun 5 tahun nggak bayar-bayar terus setelah 5 tahun diputihkan gitu kan. Akhirnya kan pajak itu hilang kan Iya, gitu. iya. Nah, sekarang pemerintah punya kebijakan lain ya itu akhirnya harus daftar ulang. Boleh tahu nggak Bu Agustin, Mbak Titin, kalau yang di BPR UMKM dan Bank Jatim itu sendiri kredit-kredit macetnya itu seperti apa penanganannya? Sepanjang yang Mbak Titin bisa akses informasinya. Ada juru tagihnya. Oh masih Ada. ditagihkan Iya, ya. ditagih. Tidak serta merta kemudian meskipun ada jaminan, tapi ada jaminan ya. semua Ada itu? jaminan. Ada jaminan, tapi tetap harus ditagihkan dulu. Ditagih. Oke. Dan Biro Perekonomian itu juga ngecek di lapangan. Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur itu ngecek di lapangan bahwa dia punya tanggungan sekian-sekian itu dicek benar di lapangan. Di daerah-daerah itu bahkan mereka sudah pasrah ada banyak gitu kan. Mereka nggak pasrah sanggup artinya, bayar. agunannya dieksekusi ya.
Ya dilelang tinggal gitu nunggu ya? surat gubernur aja. Surat gubernur. Gubernur bicara eksekusi, ada suratnya sudah eksekusi Eksekusi, kan gitu. oke, Bagaimana perintahnya atasan saja kan kalau mereka itu kan. Lah kita sih juga di DPR juga gemes kadang-kadang begini. Masyarakat yang berandai-andai bahwa saya akan dapat bantuan lagi, tambahan lagi nanti setelah saya lunas ini ternyata uangnya mandek kepada beberapa Oke. gitu kan. Iya, Ini iya, kan iya, juga iya. kasihan. Betul, Seperti betul. halnya mereka sampaikan itu yang bertanya tadi kan juga butuh suntikan dana kan begitu. Tapi karena duitnya macet, nah ini kan juga Iya, iya, berimbas iya. kepada mereka-mereka. Hanya sekian persen yang tersisa itu kan harus diputar. Harus diputar. Dan Iya. saya berharap warga Surabaya dengan sabar dan keikhlasan hati paling tidak dia juga butuh dagulir itu sehingga nanti bagaimana pemerintah Kota Surabaya menyetujui bahwa warganya juga dapat pinjaman dari Dinas Koperasi Oke. atau dagulir itu. Baik, Mas Freddy sama Mbak Lucy ada yang mungkin Iya. merangkum aspirasinya teman-teman di Barto and Friends Rumah UMKM kita untuk yang ditanyakan ke Mbak Agustin. Silakan. Ya, saya sebenarnya malah ingin nanya sebetulnya Mas Aldi. Jadi monggo. apakah ada alternatif gitu ya untuk guliran-guliran dana tapi yang non perbankan, misalnya dari koperasi atau apa gitu, Mbak? So far belum atau sudah? Gimana mekanismenya itu? Mungkin karena beberapa orang kan beberapa UMKM nggak bisa mengakses perbankan. Ada tapi kan tidak banyak, Mbak. Oh. Tidak banyak. Yang banyak itu kan di bank. Uangnya memang ditaruh di bank semuanya. Karena kan tidak mungkin uang itu ngendon di masing-masing OPD kan. Jadi harus tetap store ke bank gitu kan. Nah, bank ini kan yang mengeluarkan itu semua. Lah bank sendiri kan punya pertanggungjawaban dalam terkait pengeluaran anggaran. Gitu. Memang ada di koperasi, ada di beberapa UPT itu ada. Cuman pada dasarnya pelaksanaan di lapangan itu kan tidak semudah apa yang kita harapkan toh. Rata-rata kan harus duit itu harus berputar dan tidak boleh banyak-banyak ada di masing-masing OPD. Harus kembali lagi duit itu harus di bank semuanya. Gitu. Kalau saya juga pengen tanya juga ke Bu Agustin ya. Kan di sini kan Ibu tahu yang untuk ultra mikro ini kan banyak yang belum tersentuh ya Bu ya. Kadang-kadang mereka tuh butuh permodalan bingung. Sedangkan kalau kita tahu pendamping para UMKM ini kan terbatas Bu. Sehingga banyak yang dari teman-teman ini yang ultra mikro ini mau pinjam modal sampai salah tempat. Ada yang sampai ke Nun Sewu. Nah, kayak gitu. Pinjol. Itu gimana Bu? Karena dengan Nun Sewu ya kalau dibandingkan dengan yang perbankan syaratnya tetek bengek, sedangkan kalau pinjol itu nggak foto dapat. Nah, itu gimana Ibu? Ya, jadi kan memang saya seringkali memberikan motivasi kepada Bank Jatim maupun BPR UMKM ya. Bahwasanya para pelaku usaha itu kan butuh sentuhan dan butuh permodalan. Bukan sentuh tapi gak dikasih modal bodoh kan gitu. Tapi artinya begini, jangan sampai masyarakat kita itu cenderung apatis kepada bank pemerintah. Bank apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah. Artinya selama ini yang kita lihat itu banyak kredit yang diberikan oleh pihak swasta. Bank Detail misalnya, bank cicilan awan nih kalau Mas. Betul. Ya kan? Ya. BCA di jalan itu kan banyak. Banknya nggak punya ATM Bu. Nah, bank cicilan awan itu kan banyak dan mudah. Iya. Nah, kamu tinggal pinjam dengan bunganya yang sekian persen itu yang tidak kita tahu. Langsung cair. Jangan sampai seperti itu. Makanya mudahkanlah memberikan kredit itu sepanjang itu memang ada jenis usahanya jelas. Gitu. Sehingga kompetitor sampean itu bukan kelas menengah ke atas tapi kelas menengah ke bawah tapi duitnya juga banyak gitu kan. Artinya dia ada tanggung renteng, ada segala macam bentuk jenis. Tapi kan mereka mudah 5 juta, 2 juta gitu kan kelihatannya kecil tapi besar bagi mereka loh. Betul. Untuk usaha itu. Lah makanya saya bilang kepada bank-bank itu jangan sampai kita itu kalah dengan mereka. Berikanlah usaha itu kepada mereka-mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Betul. Dan ini kadang-kadang mereka itu ya tapi gak iya di lapangan itu. Betul. Prakteknya balik mana? Kembali ke bank. Iya, bank cicilan awan itu mau Iya, loh Bank Detail itu kan ada motonya Bu. Mengatasi masalah, menambah masalah. Nah, bunga sing make. Bunganya yang mencekik ya. Makanya itu. Dia cuma ngitungan gini. Per hari
Rp200 misalkan Iya, per hari kan, 2.000 kalinya yang nggak bisa dihitung Iya. itu mau 2.000 peng iku mau atau Iya. seminggu Kelihatannya kecil 2.000 tapi kalau di total selama sebulan jadi gede ya. gede ya Dibandingkan jumlah gitu. pinjaman. Pinjamannya. Banyak itu. Tapi kan nggak kerasa, Betul. nggak kerasa bagi masyarakat kita. Wes pokoknya sebenarnya aku oleh silian gitu Iya. kan. Sama halnya dengan pinjol-pinjol itu mudah tapi bunganya nyekik loh. Betul. Dapatnya sama pinjamannya lebih besar pinjamannya Potong admin akhirnya lagi, betul. Iya. kan gitu. Dia dapatnya misalkan 2 juta pinjamnya cairnya cuma 1,7 ya toh dipotong duluan terus habis itu cicilannya belum lagi terornya dan lain sebagainya itu yang memang merusak nama kita. Loh, kalau yang Padahal itu goib. pinjam ke apa namanya kayak tadi BPR Banjatim kan tadi sempat saya dengar banyak yang nunggak ya. Ya. Itu apakah ketika mengajukan tuh hanya sekedar melihat oh ada usaha tapi nggak menyertakan laporan keuangan atau gimana hingga kok sampai ketika sudah di ACC biasanya nunggak gitu gimana? Itu kan ada tim verifikasinya sendiri ya. Sejauh ini kan verifikasi itu kan memang ranahnya mereka. Kita kan tidak bisa ikut intervensi. Tapi kalau sudah ada rekomendasi, Iya. rekomendasi dari masing-masing OWD bahwa ini usaha UMKM ini tolong dibantu untuk segera. Nah ini kan kita tidak tahu, Nah, gitu itu kan. kan. Rekomendasi ini yang kadang-kadang mempercepat atau memperlambatnya itu di sana. Oke. Gitu. Nah, Ya, pada dasarnya kalau sudah bicara begitu, kadang-kadang di tengah jalan itu kan bisa saja ya kita tidak menuduh siapa-siapa. Iya. Pinjam terus habis itu uangnya buyar kabeh. Nah. Nggak ada orangnya, nggak ada usahanya. betul. Duitnya dibagi-bagi selesai dia kabur. Kan bisa saja misalkan pinjaman sampai 50 juta terus duitnya dibagi-bagi, Nah. usahanya nggak ada hilang terus nggak balik kan duitnya. Bisa saja seperti itu. Akhirnya kan korbannya yang benar-benar usaha tadi nggak dapat apa-apa. Betul. Dia yang niat bayar, niat nyicil gitu, kok saya enak mereka nggak enak ke saya gitu kan. Saya harus lunas, mereka kabur kan gitu. Ini yang seharusnya menjadi bahan evaluasi kita bersama, termasuk Oke. DPR dan OPD yang terkait pencairan dana dagulir tadi. Iya. Revolusi mentalnya Pak Jokowi itu loh yang sedang ditagihkan di akhir ini ya. Karena kan memang masih banyak ya persoalan-persoalan terkait dan ini kan semua oknum gitu ya. Bahkan hari ini kita menemukan lagi dari apa yang disampaikan oleh Mbak Titin bahwa untuk permodalan bagi pelaku usaha UMKM pun itu juga ada quote-unquote oknumnya. Ya, ada yang begitu. Nah itu dia, tapi terima kasih banyak sudah berkenan hadir. Mbak Titin kalau boleh menyemangati para pelaku UMKM ya, tadi sih sudah beberapa kali saya ngeliat, pokoknya jangan khawatir deh, tetap ada bisa mendapatkan permodalan kok, meskipun mungkin memang faktanya itu rapotnya merah untuk Bank Jatim dan ini terkait dengan penyaluran. Tapi kan tetap ada lah ya. Ada, masih ada. Tetap ada. Dan Monggo bisa. silakan sebagai closing statement dari diskusi suara Dewan Rumah UMKM kita terkait dengan kemudahan untuk mendapatkan permodalan ini, monggo disampaikan Ya. untuk sahabat-sahabat UMKM. Bagi para pelaku UMKM dimanapun yang berada ya, khususnya Surabaya, saya kira jangan patah semangat. Ya. Apapun tantangan itu pasti ada, Siap. ya kan? Terutama terkait permodalan. Kalau kita patah semangat sehingga hanya karena permodalan tidak dapat, ya akan hilang juga harapan kita. Betul. Maka dengan itu jangan patah semangat. Ayo kita sama-sama bagaimana kita bisa bergerak memajukan UMKM yang ada di Jawa Timur, khususnya Surabaya. Khususnya Surabaya. Ya. Oke, baik. Sehat-sehat terus Ibu Amin. Agustin Poliana, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa, Jawa Timur Timur. dari fraksi PDI Perjuangan. Karena Mbak Agatha marah kalau nggak disebutin ya. Fraksi PDI Panjang. Perjuangan. Oke, sehat-sehat terus ya. Amin. Mbak Terima Titin ya, kasih. sehat terus. Oke, Lucy, Terima mau kasih Mbak Titin Ya, mau mampir sama-sama. kemari. Ya. ada yang mau disampaikan sebagai closing statement? Cukup? Mau masukin proposal 17-an. Telat. boleh ya. Mas Ake wis ngantri bisa. Iya. Telat. Markus nggak pengen masukin proposal. Enggak, Agustusan. aku Mbak Titin dewe kamu. Iya. Tapi terima kasih banyak ya sudah berdialog bersama kita, Iya. narasumber kita yang sangat egaliter karena dia Surabaya banget begitu ya, Iya. arek Surabaya juga. Dan Freddy terima kasih, Lucy terima kasih, Sama-sama, saya Mas Aldi Aldi. mewakili teman-teman pamit dari dialog Rumah UMKM, sampai ketemu kita di Rumah UMKM selanjutnya.